Toyota Foxy merupakan salah satu MPV yang populer di Indonesia. Berjenis MPV boxy, Foxy mampu menghadirkan ruang yang super nyaman untuk seluruh penumpangnya. Dan kabar baik untuk teman-teman semua, kini Foxy harganya sudah turun ratusan juta. Lalu apa saja perbedaan antara Foxy facelift dan sebelum facelift? Selamat datang di channel Belanja Mobil, dan ini dia review dari Toyota Foxy. Oke, ini dia teman-teman, Toyota Foxy. Memang sebagai MPV harusnya MPV itu tetap mempertahankan bentuk-bentuk boxy seperti ini, karena banyak sekali kelebihan yang diberikan MPV dengan bentuk yang seperti ini. Salah satunya adalah keluasan kabin, kepraktisan, serta ya memang mobil ini diperuntukkan sebagai mobil yang memang dijalankan di perkotaan saja. Teman-teman suka yang mana nih sebelum saya bahas lebih lanjut? Yang sebelum facelift atau yang sesudah facelift seperti ini? Kalau saya pribadi sih masih memberikan aura atau citra yang positif ya. Yang ini yang simple-simple aja, yang ini yang makin mewah. Nah, apa aja perubahannya teman-teman? Kalau teman-teman mungkin bingung mau ngambil yang baru aja atau yang versi sebelum facelift, pastinya dari secara kasat mata di depan mata kita ya sudah berbeda total, jauh, walaupun masih ada siluet-siluet Foxy generasi sebelum facelift ini. Di depan sini, di atas ada DRL ya, masih sama dia, tapi yang ini berubah juga menjadi lampu sen yang juga sekuensial sekarang. Dan yang sebelum facelift ini grillnya terlihat cuman ada di bagian atas sini ya. Di bawah itu ada grill, cuman nggak dipermanis dengan unsur-unsur krom. Sedangkan yang ini teman-teman, hampir 80% bagian depan ini terdiri dari grill. Dan juga bentuknya juga sangat unik ya, karena dia berbentuk segi 4 ketupat yang terbalik seperti itu. Dan karena ini sebuah MPV yang medium, yang juga masuk dalam kategori cukup mewah, sehingga Toyota juga memberikan beberapa garis krom di bagian depannya. Nggak cuma di sini seperti yang sebelum facelift, tapi di bagian bawah tuh ya, wow, sampai bagian atas semuanya diberikan unsur krom untuk Toyota Foxy yang sesudah facelift ini. Dan peranti keselamatan juga yang ini tambah lengkap karena dia sudah ada sensor parkir di bagian depan, ada radar, tapi sayangnya nih untuk bagian depan sini belum didapatkan kamera depan. Sedangkan yang sebelum facelift, seperti yang udah saya bilang tadi, chrome-nya cuma sedikit ya, di bagian atas, di bagian bawah, tapi it's okay banget karena memang bentuknya sudah terciri bahwa MPV ini adalah MPV yang premium. Nah, Foxy sendiri adalah sebuah mobil yang sebenarnya satu basis dengan Toyota Noah ya. Nah, yang Foxy ini sebenarnya kiblatnya ke arah Velfire teman-teman. Sedangkan yang Noah kiblatnya ke arah Alphard. Jadi ya, selain tampilannya makin mewah, kedua mobil ini tetap memberikan kesan yang sporty, sehingga ditunjukkan untuk keluarga-keluarga yang memang senang berpergian jauh. Oke, di bagian depan seperti itu. Sekarang coba kita ke samping. Di bagian samping kita coba lebih mendekat kamera, karena berhenti di situ karena yang langsung terciri adalah bagian velg teman-teman. Yang Foxy sebelum facelift velgnya kecil sekali ya. Ini ukurannya kalau nggak salah 16 inci, bener nggak? Nah bener, ukuran 16 inci, sedangkan yang versi facelift tambah besar dan juga palangnya makin mewah, naik satu tingkat aja. 16 inci 205, aspek rasio 55 juga. Sama-sama dibalut ban Bridgestone, tapi yang ini Bridgestone-nya enak safe nih teman-teman. Jadi sedikit downgrade jika dibandingkan dengan yang sebelum facelift, yang versi Bridgestone Turanza. Ke belakang lagi, nah MPV boxy itu khasnya ini teman-teman, memiliki pilar A yang sangat besar, tapi di Foxy diakali supaya tidak terlalu besar blind spotnya, ada kaca yang memanjang ke atas. Nah ini beda nih teman-teman ya, kaca yang ini sampai panjang ke atas gitu untuk pilar A-nya, sedangkan yang sebelum facelift kecil sekali di bagian sini. Di bawahnya ada tarikan garis krom memanjang sampai dengan bagian belakang. Spionnya beda juga teman-teman ya. Yang ini ada lekukannya seperti ini, dan yang di sini polos, tapi di bawahnya sudah ada tambahan mirror untuk melihat citra bagian kiri, untuk melihatkan citra kiri bagian bawah supaya lebih terlihat. Ke belakang kayak gini, untuk bentuk pintunya kurang lebih masih sama, tapi yang di Foxy sesudah facelift tarikan garisnya dibuat lebih melandai. Bagian sini pintunya kurang lebih sama, dan yang sesudah facelift dihilangkan krom-kromnya di bagian handle pintunya, masih ada keyless smart key. Nah, keduanya sudah bisa menutup otomatis ketika kunci atau ketika mobil dalam keadaan terkunci. Oke, kita mundur lagi. Ini teman-teman yang menjadi ciri khas MPV mewah ya. Kita buka dulu. Oke.
Nah, ini yang menjadi ciri khas sebuah MPV mewah. Oke, dia sudah memiliki pintu yang dinamakan power sliding door. Masih sama-sama luasnya. Untuk jarak pijakannya pun masih sama-sama cukup rendah ya, sehingga memudahkan untuk teman-teman yang memiliki orang tua yang sudah cukup sulit menanjak atau masuk-masuk ke dalam mobil yang tinggi seperti ini. Karena di samping kiri kanannya juga terdapat pegangan, jadi bisa lebih aman masuk ke dalam Foxy-nya. Oke, halus pastinya mekanisme power sliding door-nya. Kita ke belakang lagi. Next, nah ini dia yang berbeda ya teman-teman ya. Bisa langsung terlihat dan terciri bahwa penggunaan model lampu yang di versi facelift diubah dari yang lama. Karena yang lama ini bentuknya memanjang ke atas, bro. Ya, di sini LED pastinya semuanya ya. Tapi lampu sen dan lampu mundur belum LED untuk yang lama. Dan yang sesudah facelift bentuknya jadi menyamping seperti ini. Lampunya panjang sekali, lampu malamnya terciri makin mewah. Yang ini saya sukanya, malah kalau dari bagian belakang saya lebih suka yang sesudah facelift. Karena terlihat makin modern serta memberikan kesan premium pastinya. Kita kasih ini dulu. Kita bahas yang sebelum facelift. Ya, lampunya kayak gini teman-teman ya, LED, dan di sini ada tarikan garis krom yang panjang. Ada emblem Foxy pastinya, dan ini masih ada wiper di bagian atas yang tidak tertutup atau tidak tersembunyi ya. Dan yang sebelum facelift, untuk bagasinya juga dia belum menggunakan metode power back door. Nah, oke, ini dia bagasi dari sebuah Toyota Foxy. Mungkin kamera bisa merapat. Ini besar sekali, bro. Sebuah MPV yang memang seperti yang sudah saya bilang tadi di depan, bahwa kepraktisan juga salah satu yang diunggulkan dari MPV model boxy seperti ini. Nah, kalau nggak dilipat seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa memang bagasinya cukup luas ya. Ini untuk membawa koper besar pun 2 atau 3 koper besar masuk. Di atasnya ditumpuk ransel atau koper kecil lagi, silakan aja. Jadi otomatis Foxy ini bisa dibilang salah satu MPV boxy yang cukup praktis untuk membawa barang-barang yang terdapat untuk semua penumpangnya. Kayak gini, ruangan bagasinya bagus, besar. Kita tutup sekarang. Sayangnya dia belum elektrik ya. Nah, berbeda dengan yang sesudah facelift, karena sesudah facelift mendapat improvement yang cukup bagus nih. Untuk teman-teman mungkin yang kesusahan menjangkau pintu bagasi yang tinggi, tenang aja, tinggal minta bukain sama Pak Supir di bagian depan atau membuka via remote gitu. Jadi bagasi Foxy yang sesudah facelift sudah mendapatkan fitur power back door. Power back door-nya juga cukup cepat dan halus, dan yang dipertahankan adalah ruangan bagasi yang juga cukup besar nih. Dia walaupun basisnya dari sebuah sasis dari TNG AC yang berbagi platform dari sebuah Toyota Corolla Cross dan teman-temannya, tapi Toyota tetap mempertahankan ruangan kabin yang luas seperti ini untuk bagian kargonya atau bagian bagasinya. Sama, ini kursinya saya tegakkan semua. Bagian belakangnya seperti ini, masih bisa membawa 2 atau 3 koper besar di bagian belakang sini. Dia tumpuk dengan koper-koper kecil ataupun ransel, rasanya masih oke banget. Di sini juga ada lampu ya yang menerangi ketika teman-teman mungkin mengambil barang-barang bawaan di malam hari. Sip, makin bagus pastinya, saya suka. Kita lanjut bahas mesinnya dan kita lompat ke bagian kabinnya. Let's go. Sedangkan untuk sektor performa, Toyota juga membenamkan mesin yang baru untuk Foxy generasi sesudah facelift. Masih sama-sama mengusung mesin bensin berkubikasi 2000 cc 4 silinder, namun besaran tenaga di versi faceliftnya mencapai 168 horsepower dan torsi 202 Nm. Sedangkan untuk versi sebelum facelift, mesin 2000 cc-nya mampu menghasilkan tenaga di 150 HP dengan torsi di 193 Nm. Tentunya capaian tenaga mesin yang meningkat ini juga berdampak baik pada kehematan bahan bakar. Foxy terbaru mampu mencatatkan konsumsi bahan bakar di 12,5 km per liter untuk dalam kota, sedangkan untuk luar kota di 15 km per liter. Oh iya, untuk transmisinya masih sama-sama menggunakan transmisi Matic 5 percepatan yang menyalurkan tenaganya ke 2 roda bagian depan. Pertama kali kita bahas adalah kabin belakang dari Toyota Foxy yang sebelum facelift. Lihat teman-teman, ini sangat melimpah sekali untuk ruangan belakangnya. Jadi fix ya, bisa diisi oleh penumpang dewasa. Dengan tinggi saya 185 cm, di depan udah saya set dengan posisi duduk yang senyaman mungkin.
di belakang sini masih tersedia 4 atau bahkan 6 jari ya teman-teman ya. Untuk ruangan kakinya dan ruangan kepala pun masih sangat besar dan banyak ini teman-teman. Asik banget duduk di belakang sini. Juga kursinya walaupun sedikit lebih tipis untuk material joknya, tapi ini masih sama empuknya dengan bagian tengah ataupun bagian supir. Dan kalau teman-teman nggak mau tegak seperti ini, bisa pastinya untuk direbahkan lagi. Wow, jadi ini nggak ada stoppernya teman-teman. Ini bisa semau teman-teman semua, jadi nggak ada step-stepnya. Mau paling rebah pun bisa. Nah, kursi ini juga teman-teman bisa teman-teman rebahkan sehingga posisinya tuh hampir tidur. Jadi kayak punya sofa atau kayak punya tempat tidur yang panjang gitu. Tapi nanti kita masukin roll B-nya aja, jadi bentuknya seperti itu ya. Dan di kursi ini juga terdapat seat belt yang cukup mumpuni ya untuk 3 orang penumpangnya, karena AC-nya ada 4 titik di bagian belakang. Oke, tempat penyimpanan sayangnya Foxy ini minimalis nih. Yang ini nggak bisa dibuka nih. Nggak tahu nih buat apa, jadi nggak bisa dibuka. Ada cup holder 2 buah di bagian kiri kanan. Dan itu aja. Teman-teman nggak bisa menaruh barang-barang lagi di bagian kabin belakang Foxy ini. Kita langsung cek bagian tengahnya. Ini adalah tempat favorit duduk untuk di dalam sebuah Foxy teman-teman ya. Yap, jadi ini posisi yang saya sudah set tadi. Di belakang masih ada space 6 jari. Dan di tengah sini juga lebih dari 10 jari. Jadi no komplain bro, karena memang panjang sekali wheelbase untuk mobil ini, serta keluasan kabinnya top banget. Pantas saja mobil ini sering digunakan para ibu-ibu ya untuk mengangkut anak-anaknya pulang sekolah, karena memang menyenangkan sekali di dalam kabin sebuah Toyota Foxy. Nah teman-teman, namanya MPV Boxy juga pastinya selain memberikan ruang yang luas, diberikan juga fitur yang banyak teman-teman. Di sini ada meja makan kecil yang lengkap dengan 2 buah cup holder. Ini siapa yang mau makan, mungkin anak-anak teman-teman semua mau makan gitu dalam perjalanan. Dan di tengahnya juga ada 2 buah meja makan lengkap dengan 2 buah cup holder. Nah tapi sayangnya di bagian supir sini nggak ada meja makan dan cup holdernya. Oke, kita ngomongin duduknya. Duduknya enak sekali karena ada 2 buah armrest di bagian kiri kanan. Nggak lagi menyender ke bagian pintu seperti MPV lainnya, tapi diberikan 2 buah armrest. Dan walaupun tidak sebesar Alphard kursinya, tapi sudah cukup nyaman. Juga kursi ini fleksibel sekali ya. Bisa di reclining, bisa dimajuin sampai posisi yang teman-teman idam-idamkan, dan juga bisa di posisi setengah tidur. Oke, privasi pastinya juga nyaman-nyaman aja karena ada tirai sunshade yang manual memang, tapi sudah cukup memberikan kesan privasi di dalam kabinnya, serta di bagian atasnya ada pengaturan AC. Dan ini teman-teman yang dipunyai oleh Foxy Facelift ya, adalah ini teman-teman. Ya, ini fitur yang sangat disukai oleh anak-anak bro, yaitu panoramic roof di bagian tengah. Jadi di Foxy sebelum facelift ini masih dihadirkan panoramic roof dan sunroof di bagian depan, sama seperti kakaknya yaitu sebuah Toyota Alphard. Sip, kayak gitu aja. Fitur-fitur lainnya nggak ada pastinya. Di sini ada pegangan tangan untuk masuk, dan di atas sini ada 2 buah speaker ya. Di bagian pintunya juga ada speaker lagi, sehingga suaranya juga sangat baik untuk Toyota Foxy ini. Oke, kita langsung ke kokpitnya. Well teman-teman, sudah di dalam kabin Foxy yang lama dulu nih, yang pertama kita bahas. Dan mobilnya juga sudah saya hidupkan, jadi posisinya sudah hidup. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, untuk aura dari dashboardnya ini cukup modern teman-teman. Masih terus menggambarkan kesan modernnya. Tapi yang di Foxy baru itu lebih modern lagi, tapi nanti saya ceritakan. Dan yang ini juga nggak kalah keren karena dibuatnya berundak-undak gitu teman-teman. Tetap mempertahankan ruangan-ruangan penyimpanan yang banyak sekali teman-teman. Di bagian sini ada glove box, di bagian tengahnya kompartemen terbuka, bagian atas sini ada kompartemen tertutup, kiri kanannya ada glove box yang lengkap dengan penyimpanan terbuka juga, glove box 2 buah. Dan ada juga di bagian tengah sini nih ada cup holder, dari tarik lagi ada 2 buah cup holder bahkan. Dan ya cukup luas teman-teman. Saya nggak tahu di Foxy baru itu seberapa banyak tempat penyimpanannya, tapi yang ini aja rasanya sudah cukup baik.
Oh, di sini juga ada tempat penyimpanan yang kecil sekali teman-teman. Ini berfungsi untuk menaruh di gadget mungkin ya. Atau kunci. Kuncinya bisa masuk sini. Tuh. Dan ngomong-ngomong kunci, seperti ini kuncinya beda seperti Alphard ataupun Velfire ya. Kuncinya cuman ada pilihan membuka pintu bagian kiri kanan power sliding door-nya dan mengunci atau membuka kuncinya. Belum ada pilihan untuk membuka bagasi belakang. It's okay. Kita letakkan di sini kuncinya. Oke, yang pertama kali saya bahas adalah posisi berkendara dulu. Yang mana, ya teman-teman, ini adalah sebuah mobil MPV yang bentuknya boxy alias mengotak. Sehingga rasanya teman-teman menyetir seperti menyetir sebuah akuarium. Karena kiri kanan kacanya terlihat sangat-sangat besar gitu ya. Di bagian pilar A besar, bagian kiri kanan besar, kaca depan besar, kaca belakang besar. Sehingga ya feel-nya tuh tidak seperti menyetir mobil-mobil sedan ataupun SUV yang ada dijual di pasaran sekarang. Jadi mungkin untuk bapak-bapak nih, bapak-bapak biasanya menyetir mobil-mobil seperti ini sangat bete ya, karena memang kurang asyik. Tapi saya bisa pastikan menyetir Foxy itu menyenangkan teman-teman, karena untuk respon mesinnya sangat baik. Lalu walaupun bentuknya panjang dan kotak seperti ini, radius putar daripada sebuah Foxy juga sangat baik teman-teman. Saya bisa bilang bahwa menyetir mobil ini tuh masih sama menyenangkannya seperti menyetir sebuah Innova. Bahkan untuk rasa berkendara untuk semua penumpang masih lebih nyaman ini. Bantingan suspensinya enak dan performa mesin juga nggak kalah kedodoran jika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Sip, kayak gitu. Untuk rasa berkendara silahkan cobain langsung aja. Pasti teman-teman jatuh cinta kalau nyetir Foxy, walaupun teman-teman nyetir sendiri gitu ya, tapi pasti langsung jatuh cinta karena memang enak sekali untuk rasa nyetirnya. Oke, lalu didukung juga dengan pengaturan kursi yang lengkap pastinya. Ini semua tuas-tuasnya masih manual ya untuk pengaturan kursinya, tapi lengkap ya. Untuk naik turun juga ada, reclining juga ada, dan di kursi ini juga kalau teman-teman bete perjalanan jauh, set aja armrest turunin, silahkan menyetir dengan lebih santai gitu. Juga setirnya bisa diatur dengan posisi yang cukup ideal bagi teman-teman semua, karena dia bisa, wow, teleskopiknya cukup jauh nih ya, teleskopik dan tilt pastinya. Nah, kalau kayak gini sih enak banget nih nyetir Foxy, lebih nyantai dan ya silahkan jalan-jalan sama keluarga tercinta. Oke, di setir ini juga bentuknya kayak gini, sama seperti setir yang digunakan di Toyota Camry ya. Dia ada lapisan kulit di bagian kiri kanannya, dan di atasnya yang saya suka adalah ini teman-teman, ada penggunaan material kayu sehingga tahu bahwa memang mobil ini kelasnya kelas yang cukup premium. Jadi enak aja menggenggam kayu untuk setirnya. Lalu untuk instrumen cluster didominasi dengan sebuah instrumen cluster yang memang masih analog semua, nggak ada layar digital. Layar digitalnya hanya ada untuk penunjuk persneling, penunjuk posisi gigi, dan bagian tengah sini ada trip A, trip B, dan odometer. Odometer dari Foxy ini tercatat di angka 50 ribuan, 50.478 lebih tepatnya. Dan untuk tuas-tuasnya, lampunya ini sudah auto, wipernya tapi belum auto teman-teman ya, masih diatur secara manual. Lalu di bagian kanan sini ada tombol-tombol untuk menutup pintu power sliding door bagian kiri kanan, dan juga untuk mematikan power sliding door-nya. Oke, kita bahas bagian tengah. Ini bagian informasi MID dan entertainment-nya terpisah, sehingga bisa dipastikan bahwa memang head unit yang digunakan dari Toyota ini belum terintegrasi dengan kendaraan. Gitu, belum terintegrasi ya. Dan di atas sini pengaturan MID-nya. Ada cukup banyak informasi yang ditampilkan di Foxy ini. Coba kita atur ya. Nah, ini ada informasi mengenai ya trip A, fuel consumption, range, terus ada ini sudah di reset data berkendara teman-teman semua. Lalu di sini ada eco indikator kalau teman-teman berkendara dengan eco. Di sini juga ada penunjuk mengenai pengaturan dari AC, jam, dan ini message pengingat servis kalau mobil teman-teman sudah harus diservis, dan setting pun bisa dilakukan di MID kecil ini. Warnanya juga sudah cukup baik ya untuk resolusinya, dan juga dia MID-nya sudah berwarna teman-teman. Nice, pengaturannya di bagian setir sebelah kiri, di bagian sini kosong, dan di bawahnya ada terdapat pengaturan cruise control khas mobil Toyota. Oke, bagian tengah ini head unitnya kurang lebih 7 inci dari Toyota yang fiturnya standar aja, karena yang ini setahu saya belum bisa menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto gitu. Nah,
tapi dia masih mempertahankan ini teman-teman, soket untuk memasukkan CD. Jadi mungkin teman-teman yang wow ada CD-nya juga, apa nih, Golden Hits, kita taruh lagi. Jadi mungkin teman-teman kalau penikmat musik rekaman fisik masih bisa digunakan di dalam Foxy generasi sebelum facelift ini. Oke, ke bawah AC-nya pengaturannya seperti ini ya. Di sini besar dan bulat seperti ini, unik sekali. Saya suka pengaturan AC seperti ini, beda daripada yang lain dan lengkap teman-teman karena Foxy ini sudah maksudnya triple zone sama belakang, climate control yang bisa diatur lewat sini semua, dan suhunya juga bisa diatur dong. Paling rendah di angka 17,5 derajat Celcius. Di sini pengaturan AC-nya lengkap. Lalu untuk persnelingnya di bagian tengah dia ada mode manual juga. M1, M2 bisa diatur lewat sini. Ini triptoniknya di bagian sini berarti ya, karena memang tidak ada pedal shift di bagian belakangnya. Oke, kayak gitu. Lalu di atasnya tempat kacamata. Ini ada ini yang keren adalah masih ada sunroof, walaupun sunroofnya sama seperti Alphard ya, hanya bisa tilt aja. Dan di belakang juga ada panoramik. Lalu pengaturan untuk lampu-lampu kabin masih kuning semua. Kita buka sun visornya, lengkap ya. Ada sun visor untuk vanity mirror dan juga lampunya bro. Oke, seperti itu untuk Foxy sebelum facelift. Bagaimana kalau kita lihat kabin dari Foxy sesudah facelift? Apa spesialnya? Kita cek langsung. Sudah duduk di dalam kabin Toyota Foxy yang sesudah facelift. Hal pertama yang langsung dirasakan adalah material kabinnya downgrade teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini penggunaan kulit joknya itu bahannya fabric. Jadi bukan seperti sebelum facelift yang sudah full kulit, tapi ini dikembalikan di bahan fabric seperti ini. Plus minus sebenarnya teman-teman. Kalau yang kulit itu kita parkir mobil dalam keadaan matahari yang sangat panas, ketika masuk kabin kulit itu langsung terasa panas. Nah, beda sama fabric, walaupun kita jemur mobilnya, fabric akan tetap memberikan bahan yang adem gitu, sehingga langsung bisa diduduki tanpa harus kepanasan lagi. Tapi walaupun dia fabric, rasa duduknya masih sama karena ini agak sedikit lebih keras ya untuk busa joknya, tapi sudah cukup enak untuk diduduki gitu. Dan sama-sama fleksibel dan pastinya luas sekali. Di depan udah saya set dengan posisi tinggi saya 185 cm dan masih ada 5 jari ya. Ini terlalu mundur, ada sedikit, saya coba. Ada 5 jari untuk bagian legroomnya, sedangkan untuk headroom, wow, ini baru meningkat secara drastis karena memang Foxy plafonnya itu dibuat lebih tinggi karena dia sudah tidak lagi memiliki sunroof dan panoramik di bagian tengahnya. Nanti kita lihat di bagian tengah. Tapi peningkatan ruang kepala ini juga dibarengi dengan peningkatan fitur. Di kiri kanannya terdapat cup holder sekarang. Ada 2 buah di kiri dan di bagian sini terdapat soket USB untuk mengecas gadget penumpang baris ketiga ini. Nice pastinya. Dan yang saya kritisi adalah ini teman-teman. Ini tipis banget bro untuk headrestnya ya. Tuh, mungkin nanti bisa diambil gambarnya ya. Ini headrest yang sangat tipis sekali, tapi empuk kok, tenang aja. Jadi ya sebagai fungsinya headrest cuman menyangga kepala aja nih. Sudah cukup empuk. Ada 3 buah seat beltnya, 3 titik untuk 3 orang penumpang pastinya. Bagian tengah sini ada di bagian atas. Sip, kita ke tengah sekarang. Baris keduanya Foxy yang sudah facelift. Ya, kulit joknya tadi di downgrade ya teman-teman ya. Ini materialnya fabric dan juga ada beberapa yang dikurangi juga di bagian tengah sini. Yaitu tadi saya cek-cek, oh ternyata memang tidak ada teman-teman. Tidak ada lagi meja makan kecil di bagian kursi penumpang bagian kiri sini ya. Tempat penyimpanan hanya terdapat di bagian tengah sini, lengkap dengan 2 buah cup holdernya. Oke, selain itu yang berbeda lagi adalah ini di bagian atas. Tidak lagi hadir panoramik yang bisa dibuka dan di depan nggak ada lagi sunroof, tapi digantikan dengan layar yang wow. Ini layarnya besar sekali ya, kurang lebih dia di 15 inci kalau nggak salah untuk ukurannya, dan layar ini juga mengikuti video source dari bagian depan. Pengaturannya dari bagian depan ya, juga bisa mirakas ya teman-teman. Jadi entertainmentnya digantikan dengan ini. Mungkin anak-anak teman-teman semua lebih anteng di dalam Foxy karena bisa memutar video-video kesayangan mereka semua. Oke, tapi nggak bisa dadah-dadah di bagian atapnya. It's okay, di atas ada pengaturan AC yang sudah digital nih.
lebih cakep tampilannya dan lebih jelas. Asik. AC-nya total ada triple zone. Di belakang sini juga bisa atur suhu yang menurut teman-teman optimal. Lalu di bagian kiri sini juga terdapat sunset yang sudah saya style seperti ini karena mataharinya sangat-sangat terik di hari ini. AC juga ada 6 yang otomatis suhu ruangan di dalam kabin Foxy ini terjaga optimal. Lampunya juga sudah LED untuk lampu kabinnya. Sip, mantap. Oke, kayak gini bagian kabin dalam Foxy sesudah facelift. Kita langsung bahas bagian depannya. Let's go. Hai. Nah, kita dari belakang ya teman-teman, supaya saya bisa menceritakan lebih luas gitu mengenai Foxy yang sesudah facelift. Yup, secara default tampilannya makin modern teman-teman. Dia mengadopsi dengan beberapa lini Toyota terbaru ya untuk desainnya. Desain AC-nya ini mengingatkan saya sama Zenix, lalu persnelingnya juga, tombol-tombol di bagian sini juga, dan speedometernya juga mengingatkan saya dengan sebuah Toyota Corolla Cross Hybrid gitu. Jadi banyak yang diambil dari lini Toyota yang sudah dijual di Indonesia. Oke, sekarang saya pengen hidupkan mobilnya. Kuncinya seperti ini bos. Ya, sudah lebih beda karena yang Foxy lama itu kuncinya simple. Di sini lengkap dengan tombol untuk mengunci pintu, membuka kunci pintu, power sliding door bagian kiri kanan, dan membuka pintu power tailgate-nya di bagian belakang. Oke, kita hidupkan. Di sini tombol engine start stop-nya. Yap. Dan seperti yang udah saya bilang bahwa selain bebenah di bagian eksterior, mesin juga sudah dibenahkan teman-teman, alias diganti sehingga untuk suaranya itu lebih halus ketika startup jika dibandingkan dengan Foxy generasi sebelumnya. Oke, tampilannya seperti ini ketika menyala, dan apa ya, sama-sama untuk posisi duduknya. Saya memiliki tinggi 185 cm dan saya sendiri merasa ini menyetir seperti menyetir sebuah akuarium ya. Kacanya besar-besar di bagian kiri kanan, depan juga besar, pilar A-nya besar, bagian belakang juga besar, sehingga mungkin untuk bapak-bapak nih ya yang suka nyetir sendiri kurang enak menyetir sebuah Foxy karena seperti menyetir sebuah akuarium. Tapi untuk rasa berkendaranya, Foxy adalah salah satu yang terbaik. Saya bisa jamin itu teman-teman. Bahkan jika dibandingkan dengan sebuah Innova Venturer maksudnya ya, yang generasi sebelum Zenix, Foxy lebih enak nyetirnya. Dia radiatornya sedikit, lalu mesinnya juga cukup laju, dan bantingannya nyaman untuk semua penumpangnya, sehingga saya bisa jamin rasa berkendara Foxy ini salah satu yang terbaik jika dibandingkan dengan kompetitornya. Oke, posisi duduknya ya seperti itu tadi, seperti layaknya menyetir sebuah akuarium, tapi it's okay karena setirnya pun lengkap pengaturannya. Untuk telescopic down tilt sudah bisa diatur, jadi nyenak sekali. Dan untuk kursi ini sendiri, walaupun semuanya masih diatur melalui tuas mechanical, tapi semuanya lengkap pengaturannya, reclining, naik turun, dan maju mundur. Juga di sini ada armrest, nyaman. Jadi kalau mau nyetir jauh ya, si bapak biasanya bete gitu ya, pasang aja armrestnya. Dan karena ini adalah Foxy generasi yang sudah modern, Toyota juga memberikan fitur keselamatan terbaru yaitu Toyota Safety Sense teman-teman. Di sini untuk setirnya sudah terdapat tombol-tombol yang makin lengkap. Ada pengaturan adaptive cruise control ya, adaptive cruise control bisa diatur lewat sini, dan pengaturan lane keep assist. Asik. Karena ini mobil belum berjalan jadi nggak aktif ya. Nah, jadi pengaturannya di sebelah sini, yang kiri untuk mengatur menu entertainment di bagian tengah, infotainmentnya, dan di kanan untuk mengatur mode-mode serta menu adaptive cruise control dan juga lane keep assist-nya. Oke, instrument cluster berbeda dia karena sudah lebih modern. Di kiri untuk tachometer, di kanan untuk penunjuk bensin dan penunjuk suhu mobil, dan di bagian tengah sini lengkap dengan layar digital ya, layar digital yang sudah berwarna. Pengaturannya ada di bagian sini teman-teman, bagian kiri. Ada average full consumption, lalu ada message di sini untuk pengaturannya. Pengaturan ini sama kurang lebih seperti di Fortuner, Innova Venturer atau Innova Zenix gitu ya. Jadi lengkap nih untuk MID-nya di bagian tengah, dan ya kayak gini. Tapi yang disayangkan adalah setir ini walaupun sudah modern, menghilangkan ini teman-teman, aksen kayu di bagian atas yang membuat rasa genggaman kayu itu lebih premium aja. Sama seperti Toyota Alphard atau Fortuner gitu ya, ketika ada aksen kayu makin mewah gitu tampilan mobil.
Nah, nggak cuma di bagian instrumen cluster, karena di bagian depan kita nih, di tengah sini terdapat HUD alias head up display yang cukup jelas dan besar. Pantulannya ada di bagian sini teman-teman, dipantulkan lewat sinar di bagian situ. Ada HUD-nya. Ke tengah ini menu entertainment-nya juga cukup lengkap karena Foxy sudah terkoneksi ya untuk audionya dengan kendaraan. Juga terdapat menu Apple CarPlay dan Android Auto. AC-nya sudah terdapat zone climate control, bagian depan kiri beda, kanan beda, belakang pun beda. Pengaturan persnelingnya ada di bagian tengah sini. Ada mode manual dan dia sekarang untuk rem parkirnya sudah elektrik ya teman-teman ya. Rem parkir model tarik seperti ini lengkap dengan auto hold, ada eco mode, dan di sini ada pengaturan untuk mematikan stability controlnya. Ngomong-ngomong tempat penyimpanan, wow, melimpah dan banyak sekali bro. Saya sampai pusing ya. Di bagian bawah dulu ya. Bagian bawah ini ada laci 2 buah yang kalau ditarik kemudian ada extension laci lagi yang ngumpet gitu. Jadi ada di bagian tengah sini juga terdapat tempat penyimpanan terbuka yang besar sekali. Dan di sini kalau dibuka ada wireless charging. Di sini Foxy yang lama tadi kosong ya, tapi di sini diisi dengan kompartemen yang fix, nggak bisa dimaju dan mundurkan lagi ya, fix teman-teman. Lalu di bagian kiri kanannya cup holder 2 buah. Ini ada tempat penyimpanan terbuka yang besar sekali, dan di bagian atas sini saya tidak duga-duga ada juga tempat penyimpanan nih untuk menaruh mungkin ya koin-koin atau barang-barang apapun bisa masuk ke dalam sini. Kiri kanan glove boxnya juga terdapat 2 buah cup holder, lalu ada tempat penyimpanan panjang untuk menaruh beberapa dokumen atau uang teman-teman semua. Oke, nice banget tempat penyimpanannya. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu yang sudah LED. Dan ini teman-teman, saya lupa ya, Foxy sudah memberikan spion yang model monitor seperti ini. Jadi ada kamera di belakang sehingga citra dari mobil belakang tuh lebih jelas terlihat jika dibandingkan dengan mirror biasa gitu. Tapi kalau kalau mau nonaktifkan juga gampang banget, tinggal naik turunkan aja. Oke, ini untuk melihat belakang lewat kamera. Lampunya sudah biru semua alias sudah LED, nice banget. Dan itu aja yang berubah dari sebuah Toyota Foxy di generasi terbarunya. Oke, saya suka perubahannya, sangat positif dan sangat modern sekali. Untuk material kabinnya juga kurang lebih sama, di bagian kanan kiri sini soft touch, tapi di bagian atas sini semuanya material hard plastik yang tentunya berkualitas. Sip. Kira-kira ada selisih harga berapa antara si yang sebelum facelift dan yang sesudah facelift ini? Yuk langsung saya kasih tahu di bagian depan. Let's go. Sampai di kesimpulan dan di akhir video, saatnya saya menginformasikan harga yang harus teman-teman siapkan untuk membawa pulang Foxy sebelum facelift ataupun sesudah facelift. Sekarang terpaut sudah cukup jauh nih gapnya teman-teman ya. Yang di sebelah kiri ini sebelum facelift tahunnya 2018 dengan odometer yang tercatat di angka 50 ribuan. Kondisinya seger, nggak ada PR, klimis banget. Silahkan datang langsung untuk test drive dan buktikan bahwa mekanik andalan teman-teman semua. Silakan. Yang ini tahun 2022, kilometer hanya tercatat di angka 10 ribuan yang kondisinya juga seperti layaknya mobil baru bro. Sangat baik sekali untuk Foxy ini. Harganya sekarang, harganya sudah terpantau sedikit banyak nih gapnya. Yang mana untuk tahun 2018 kita jual di angka 358 juta rupiah untuk OTR kreditnya. Dan yang ini, yang sesudah facelift tahun 2022 dengan kondisi yang seperti mobil baru, kita jual di 555 juta rupiah. Jadi ada gap atau ada selisih harga kurang lebih di angka 200 jutaan. Demikian review singkat dari kedua mobil ini. Teman-teman pilih yang mana, yang sebelum facelift ataupun yang sesudah facelift? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Atau punya pendapat lain mengenai kedua mobil ini, kita diskusi lagi bro di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa, kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Nih, Foxy buat bapak dan ibu yang punya anak banyak bro. Dadah.